Hai Church, saya bersuka cita boleh menyapa Anda semua, our beloved online audience. Dari manapun Anda menonton, YouTube maupun First Media Channel Light, saya percaya gak ada jarak dan waktu di dalam Tuhan. Dari manapun Anda menonton saat ini juga, I believe God will touch you and God will transform your life. What a privilege kita boleh memuji, menyembah, beribadah bersama. It's so awesome. I'm excited. Hari ini saya pengen Anda punya ekspektasi. Karena Tuhan akan do something incredible in your life. In Jesus' name. Dan sebelum kita memulai memuji Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kita boleh berdoa, boleh bermuji, boleh beribadah bersama-sama. I know you're about to do something in the people's life. What a privilege it is to be here today. Move as only you can. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Dan semua sama-sama katakan, Amen. Happy service. God bless you. Shalom New Life Church. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian di hari yang baik ini. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang baik dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Mari kita bawa suara kita angkat suara kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan dan Raja kita. Yeah! Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain.
Dan kita akan sama-sama katakan, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Yeah, kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kami datang untuk menyembahmu. Haleluya. Saya percaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya alasan untuk kita ada. Saat ini dimanapun kita ada, mari bersama-sama kita datang menyembah, memuji Tuhan. Angkat suara kita, angkat tangan kita. Sungguh Tuhan penuhi janjinya dan genapi janjinya dalam hidup kita. Tidak pernah terlambat Dia tolong kita. Mari New Life Church, come on let's worship. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama nyanyikan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tidak ada yang lain yang dapat kami percaya selain Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain yang jadi pegangan hidup kami selain Yesus yang jadi pengharapan kami. Segalanya bagiku, sejenak mari berbahasa roh Bapak Ibu saudaraku. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, sebab Yesus bersama dengan kita. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan ku berserah, ku berserah di dalam sekali lagi katakan ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our Sunday Celebration Service. Dan saya juga percaya hari ini Tuhan akan memberikan urapan yang baru dalam hidup kita melalui ibadah hari ini. Dan saya juga ingin menyapa bagi Anda sekalian yang baru pertama kali ikutan ibadah kita. Jangan lupa untuk mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So welcome to the family. Bible Study with Pastor Karsten Mark akan kembali diadakan Selasa ini pukul 8 malam di IGTV New Life Indonesia. Jangan lewatkan ya, karena saya percaya topik minggu ini pasti akan memberkati Anda semua. Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander akan kembali diadakan pada hari Kamis pukul 7.30 malam. Dan kali ini live on Instagram dan YouTube juga ya guys. So mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan.
Nah ini nih yang sudah ditunggu-tunggu. Yes, minggu depan kita semua akan kembali bersama-sama dalam ibadah onsite, di mana kita akan dilayani oleh Pastor Irwan Alexander. So excited kan? Makanya buruan daftarin diri kalian. See you there! Dan sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini ya. Di layar Anda bisa melihat QR Code dan nomor rekening Gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk mempersiapkan persembahan Anda. Nah, jika sudah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan sebentar kami hendak memberikan persembahan, biarlah ini bisa menjadi sarana untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Giving Church. And Alive, Sabtu ini kita semua akan beribadah bersama-sama via Zoom ya. Jangan lupa hari Sabtu pukul 4 sore, so ajakin teman-teman yang lain untuk ikutan gabung ya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via Zoom. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Sekian info untuk minggu ini, dan selalu saya ingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan dimanapun Anda semua berada. Sampai ketemu dalam kebaktian onsite minggu depan. God bless you. Senang kita kembali ketemu untuk beribadah bersama, untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Welcome bagi Anda dari manapun Anda mengikuti, entah itu YouTube maupun First Media. Satu hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah bahwa bulan ini, Mei, mulai tanggal 30, kita akan kembali mengadakan ibadah onsite. Di mana kita bisa beribadah di tempat ini, tapi of course tentunya yang online juga tetap berjalan. Jadi entah Anda ikut dari online ataupun onsite, dua-duanya bisa. Namun bagi Anda yang ingin ikut secara onsite, caranya Anda perlu meregistrasikan dirinya Anda, yaitu bisa dilakukan Anda bisa klik sebuah link yang ada di Instagram @newlifeindonesia di bio-nya. Dan Anda bisa daftarkan diri. Untuk saat ini kurang lebih sudah 70% kursi untuk satu ibadahnya sudah full dan satu ibadahnya lagi juga tinggal beberapa. Anda masih bisa daftarkan diri dan begitu seterusnya untuk setiap minggu ke depan perlu untuk mendaftarkan diri supaya nanti tempatnya bisa cukup. Jadi ini sebuah announcement yang benar-benar kita bahagia. Kita kembali bisa ketemu face to face. Dan untuk hari ini saya ingin bawa firman Tuhan, saya ingin beritakan, saya berikan judul The Gospel According to Mark. Mungkin kalau Anda ingat, beberapa bulan yang lalu saya pernah bawa firman Tuhan dengan judul The Gospel According to Matthew. Di sana saya bawa firman Tuhan dan menjelaskan, kan ada beda-beda Injil. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan tentunya walaupun semua bicara mengenai Yesus, dan semuanya sepakat mengenai hal yang sama, namun semuanya berikan cara pandang yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa melihat satu gambar yang lengkap. Waktu itu saya sudah sedikit menjelaskan sekilas perbedaan dari keempat Injil. Dan hari ini kita fokusnya khusus ke Markus. Nah Markus ini dan sebelum nanti kita mulai buka dari Markus pasal yang pertama. Saya akan ulangi sedikit, saya akan menjelaskan kembali. Markus fokusnya untuk memperlihatkan Yesus sebagai seorang hamba. Jadi walaupun Yesus itu Tuhan, tapi dia juga datang ke dunia ini untuk melayani sebagai hamba. Sehingga tidak heran, coba kita melihat ayat pokok dari seluruh Markus. Para teolog dan para pendeta itu sepakat setuju. Ayat pokoknya bisa ditemukan di Markus 10, ayat 44 dan 45. Jadi kedua ayat ini seperti merangkum semua yang mau diberitakan oleh Markus mengenai Tuhan Yesus. Dan saya baca begini. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya. Dan kita pun hari ini, kita kan murid dan pengikut Yesus. Dia katakan, siapa yang mau menjadi yang terkemuka, justru dia menjadi hamba untuk yang lain. Kita melihat cara kerja kerajaan surga itu beda dengan dunia. Di dunia untuk menjadi yang terkemuka, biasanya dilihat dari posisi, dari kedudukan, dari harta, dari finansial dia. Tapi di kerajaan surga beda. Yesus bilang, di mata saya yang terkemuka, yang terhebat,
Justru dia yang rela berikan hidupnya, melayani banyak orang lain, menjadi hamba untuk yang lain. Terus ditambahkan, karena saya sendiri, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Banyak orang mungkin punya keinginan untuk menjadi yang terkemuka. Dalam artian ingin untuk benar-benar dipakai Tuhan. Hidup ini berhasil sesuai kacamata Tuhan. Caranya gimana? Nah, Yesus mengatakan sendiri, jadilah hamba. Dan itu menjadi fokus dari seluruh kitab Markus. Yang akan kita hari ini pelajari, terutama di pasal 1-nya saja. Jadi semuanya kita boleh buka mulai Markus pasal 1. Kan hari ini kita akan sering kembali ke pasal ini untuk melihat ayat-ayat yang ada di sini. Kalau ada sudah buka, kita akan melihat bagaimana menarik sekali. Kalau Injil lain itu mulai dengan silsilahnya Yesus. Menunjukkan Yesus itu lahir ternyata dari garis keturunan Raja Daud dan juga dari Abraham. Dan Injil lain juga beritakan mengenai waktu Yesus masih kecil. Bagaimana sempat Majus datang, bagaimana sempat Yesus dan keluarga harus melarikan diri ke Mesir. Kenapa? Melarikan diri dari Herodes yang mau bunuh Yesus. Di Markus, Injil Markus ini, semua cerita-cerita tersebut dilompati. Langsung to the point, langsung full of action. Kita akan melihat, walaupun ini pasal 1, tapi ini sudah penuh mujizat-mujizat yang Yesus akan lakukan. Sedangkan tadi saya sudah katakan di Injil-Injil lain biasanya masih seperti pendahuluan. Silsilah, Yesus waktu kecil dan sebagainya. Tapi di sini enggak. Langsung dimulai Anda melihat perikop yang pertama dan kedua mengenai bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan mulai perikop ketiga ini yang saya mau baca ayatnya. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Setelah apa? Setelah dia barusan dibaptis ya. Terus ayat 13. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Tadi saya sudah katakan Markus itu seringkali singkat pada jelas. By the way Markus itu cuma 16 pasal. Kalau kita bandingkan dengan Injil sebelumnya Matius 28 pasal. Berarti Markus itu hampir cuma separuhnya. Karena benar-benar hanya yang inti yang ditunjukkan. Dan seluruh kejadian di padang gurun sini cuma dirangkum menjadi 2 ayat. Tapi saya ingin pelajari ini secara lebih detail sehingga kita akan melihat kejadian ini di Lukas. Kita boleh buka Lukas pasal yang keempat. Kejadian pencobaan di padang gurun ini. Dan di sini jelaskan panjang, setengah pasal bisa dikatakan. Ya, ada 13-14 ayat yang menjelaskan kejadian ini. Dan hal yang saya mau lihat di sini adalah ayat pertama dan ayat ke-14. Dan saya ingin kita semua bisa menyimak untuk melihat apakah ada perbedaan antara kedua ayat ini. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Garis bawahi penuh dengan Roh Kudus. Dan ingat, karena nanti ada perbandingan. Yesus yang apa? Penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Penting juga yang bawa Yesus ke Roh Kudus itu bukan iblis yang mau mencobai, melainkan Roh Kudus yang pimpin Yesus untuk pergi ke padang gurun ya. Sekarang bandingkan ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dikatakan dalam kuasa Roh. Anda masih ingat kita bandingkan tadi ayat 1 dengan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Yang satunya dalam kuasa Roh. Saya mau tanya kepada Anda, menurut Anda beda enggak? Penuh Roh Kudus dalam kuasa Roh. Saya rasa dalam Alkitab enggak ada yang kebetulan. Kalau yang satunya ditambahkan kata kuasa, itu ada sebuah berita yang mau ditunjukkan. Ada sesuatu yang mau dia highlight, yang mau digaris bawahi. Supaya kita sadar. Dan saya mau katakan, jelas beda dengan sekedar penuh Roh Kudus. Dan yang satunya dalam kuasa Roh. Waktu masuk padang gurun, sekedar penuh Roh Kudus. Waktu keluar padang gurun selesai dalam kuasa Roh. Saya hari ini melihat dan saya yakin Anda melihat hal yang sama. Ada banyak orang yang percaya Tuhan. Dan kita tahu bagaimana mereka penuh Roh Kudus. Tanda orang itu penuh Roh Kudus. Kalau kita lihat di kisah Rasul salah satunya adalah mereka berbahasa lidah. Mereka berbahasa roh sebagai tanda awal. Ya, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi banyak orang yang kita kenal, yang kita tahu mereka penuh Roh Kudus. Mungkin di gereja atau dimanapun kalau lagi menyembah, mereka juga berbahasa roh dan bahkan yang paling banter. Jadi kita tahu mereka penuh Roh Kudus, tapi kita lihat kehidupan mereka di luar hari Minggu.
Hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu halelupa. Hari Minggu yang keluar mungkin bahasa roh, Senin sampai Sabtu yang keluar mungkin bahasa-bahasa yang kotor dan sebagainya. Saya yakin kita semua kenal orang seperti itu. Kita tahu sebenarnya mereka penuh Roh Kudus, tapi hidup mereka tidak dikendalikan oleh kuasa roh. Ada sebuah perbedaan. Dan memang banyak ayat yang menjelaskan hal yang sama. Tapi contohnya Galatia 5 ayat 25. Bagaimana dikatakan oleh Paulus, dialah yang hidup oleh roh, dipimpin oleh roh. Dengan kata lain, gak semua orang yang sudah hidup oleh roh, mereka juga mau hidupnya dipimpin oleh roh. Yesus ini beda. Walaupun bayangkan, dia adalah Tuhan. Tapi dia rela untuk hidupnya dikendalikan oleh pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus bilang masuk padang gurun, Yesus bilang oke, saya masuk padang gurun. Dan di sana dia mengalami hal-hal yang memang sudah disediakan yang memang harus dialami. Dan satu pelajaran yang kita ambil di sini, kalau Roh Kudus yang pimpin, yang suruh, kita ikuti aja. Karena justru dengan itu kita belajar hidup ini kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada hal-hal yang gak enak, kita menguasai diri, kita lakukan saja. Dan semakin lama kita melihat bagaimana bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi penuh kuasa Roh Kudus. Yang artinya penuh keberanian, yang artinya taat kepada Tuhan, yang artinya hidup dalam kemenangan. Berapa banyak orang yang sudah anak Tuhan, tapi hidupnya bukan dalam kemenangan, dalam kekalahan. Kekalahan terhadap dosa, kekalahan terhadap nafsu, kekalahan terhadap gak bisa mengampuni, kekalahan dalam banyak sekali hal. Padahal Roh Kudus menyediakan kemenangan kalau kita mau dipimpin oleh Dia. Berikan hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti Yesus yang menjadi teladan terbaik kita. Sehingga saya juga mau katakan, dan mungkin sudah sering kita dengar hal ini. Kalau kita berdoa pada saat kita mengalami masalah. Masalah bisa digambarkan sebagai padang gurun. Kalau mengalami masalah, jangan selalu berdoa, Tuhan keluarkan saya dari masalah ini. Keluarkan saya dari padang gurun. Bukan itu doa Yesus. Tapi Yesus berada di sana sesuai tuntunan Roh Kudus sampai selesai 40 hari. 40 di Alkitab selalu bicara mengenai angka persiapan. Banyak hal yang terjadi dengan angka 40 di Alkitab. Contohnya, waktu umat Israel dengan Musa berada di padang gurun, 40 hari para pengintai mengintai tanah Kanaan. Setelah itu 40 tahun umat Israel berada di padang gurun. Di sana untuk mereka jalan-jalan sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Di sini Yesus 40 hari berada di padang gurun. Jadi pada saat Anda mengalami padang gurun, dan setiap orang akan mengalaminya, saya yakin Anda sudah mengalami dan ke depan juga masih akan mengalami lagi, tidak masalah. Jangan selalu berdoa, Tuhan keluarkan saya dari sini, melainkan berdoa, Tuhan kalau saya berada di sini, berikan saya kekuatan, saya mau selesaikan dengan baik, sehingga setiap kehendak Tuhan yang sudah tersedia, saya akan mengalaminya dan saya menyelesaikan dengan kemenangan. Karena ingat, kita ini lebih dari pemenang. Masalah itu tidak membuat kita kalah. Tapi masalah bisa mendatangkan kemenangan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Apakah padang gurun itu enak? Gak enak, tapi gak apa-apa. Bersama dengan Tuhan kita bisa, dan bahkan dalam hal yang buruk pun ada sukacita dan damai sejahtera di sana. Kita kembali ke Markus pasal 1. Anda bisa berikan tanda di halaman ini karena saya sudah katakan kita akan sering kembali ke Markus pasal 1 ini. Nah, setelah Yesus keluar dari padang gurun, perikop berikut di Alkitab Anda, mulai ayat 14, judul perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Dan apa yang Yesus lakukan? Selesai dia dibaptis, selesai dia di padang gurun, apa yang mulai Yesus lakukan setiap hari, sampai hari dia disalib. Ini yang dia lakukan. Ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, dan datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus datang untuk apa? Membawa firman Tuhan, beritakan Injil. Dia katakan bertobat, percaya kepada Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Dan Anda harus tahu, ini sebuah pemberitaan yang bukan terjadi di Injil saja. Tapi dari Injil, seluruh perjanjian baru sampai kitab Wahyu, pemberitaan utama masih hal yang ini. Bagaimana? Dengarlah Injil. Injil bicara mengenai kabar baik, keselamatan. Bagaimana Tuhan rela datang untuk kita. Percaya kepada hal itu. Ubahkan hidupmu sesuai dengan yang kamu dengar. Bertobatlah. Maka kita akan mengalami kehidupan kekal. Yesus beritakan hal itu. Murid-murid beritakan hal itu. Paulus pun masih beritakan hal yang sama. Saya akan berikan contoh. Di akhir kehidupan Paulus.
Kita baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 20. Bagaimana di sini Paulus di depan seorang raja namanya Agripa dan dia menjelaskan seluruh pelayanan dia. Jadi ini sudah termasuk lumayan akhir hidupnya dia, tapi dia jelaskan seluruh pelayanan dia. Dia bilang pelayan saya yang begini. Ayat 20 dalam pasal 26. Mula-mula aku beritakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus apa? Bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi dari zaman Yesus, murid-murid Paulus masih katakan hal yang sama dan bahkan kitab terakhir di Perjanjian Baru, Wahyu, masih bicara mengenai bagaimana dikatakan kepada gereja-gereja yang ada, bertobatlah. Artinya apa yang mereka dengarkan, hal yang luar biasa tentang Injil, itu mereka hidupi. Pikiran mereka harus diubahkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan di sana. Jadi itu pelayanan Yesus yang utama. Kita melihat sejak Markus pasal 1, sejak awal mula pelayanan Yesus, itu yang dia lakukan. Beritakan Injil. Nah kalau sekarang kita melihat semua sisa perikop yang ada dalam Markus 1 ini, masih ada 4. Yesus selalu melakukan apa? Dia selalu beritakan Injil, dia selalu sembuhkan yang sakit, dia selalu mengusir setan. Kadang-kadang ada satu perikop yang cuma membahas salah satunya, yaitu mungkin dia cuma mengenai kesembuhan. Ada salah satu perikop yang lainnya mungkin dia lakukan semuanya, dari beritakan Injil sampai kesembuhan, sampai mengusir setan. Tapi kita melihat penuh action pasal 1 ini, berulang-ulang kali, banyak sekali hal yang Yesus lakukan. Contohnya kita melihat mulai ayat 21. Satu perikop mengenai Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Apa yang dilakukan? Dia beritakan firman Tuhan supaya orang bisa tahu tentang Yesus, tentang keselamatan. Tapi ada juga orang kerasukan. Setannya diusir. Perikop yang berikut. Mulai ayat 29. Dikatakan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. By the way, kalau Petrus ini punya mertua yang bisa disembuhkan, berarti Petrus punya istri kan? Karena banyak orang gak tahu Petrus punya istri. Tapi jelas kalau dia punya mertua, minimal dia punya istri. Nah, mertua ini sakit. Yesus sembuhkan mertua ini. Dan selain itu, dikatakan bagaimana setelah itu menjelang malam, banyak orang yang sakit, banyak orang yang kerasukan datang ke sana. Yesus sembuhkan mereka semuanya. Perikop berikut lagi, mulai ayat 35. Dikatakan Yesus mengajar di kota-kota lain. Bagaimana Yesus juga bilang ke murid-murid, oke kita pergi kemana-mana untuk lakukan apa? Kita beritakan Injil, kita sembuhkan yang sakit, kita mengusir setan. Perikop terakhir, Markus pasal 1. Mulai ayat 40. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Jadi kita melihat, setelah Yesus dibaptis, setelah waktu persiapan dia 40 hari di padang gurun selesai, setelah itu yang dilakukan terus-menerus, ya tanpa henti, beritakan Injil, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Dan kita mulai melihat pattern ini terulang terus. Bahkan nanti pasal-pasal berikut yang ada di Markus. Hal yang sama masih terjadi. Dan harusnya ini menjadi contoh dan teladan bagi kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbesar. Itu supaya Injil diberitakan. Kita semua tahu yang namanya amanat agung. Amanat agung yang versi Matius ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Di mana dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, hal yang sama yang Yesus lakukan terus-menerus. Dan gak ada kehendak yang lebih luar biasa dari Tuhan daripada kita lakukan ini. Tapi seringkali kita manusia terlalu sibuk dengan kehendak-kehendak yang kita cari tahu untuk kehidupan kita mengenai hal-hal kecil yang ingin kita alami, yang ingin kita capai. Biasanya gak ada kaitan dengan membesarkan kerajaan Allah. Kan kita begitu sibuk dengan membesarkan kehidupan kita sendiri. Gimana caranya saya lebih berhasil secara keuangan? Gimana caranya saya bisa finansialnya dan rumah saya itu lebih mewah, lebih luar biasa. Bagaimana pekerjaan saya bisa lebih maju? Dan mereka seringkali, banyak orang yang seringkali datang kepada hamba Tuhan. Anda tahu nggak? Pertanyaan paling utama yang paling sering disampaikan kepada hamba Tuhan dalam sebuah konseling, pada saat mereka seorang anak Tuhan mau tanya sesuatu kepada pendeta. Pertanyaan paling sering adalah, apa kehendak Tuhan bagi saya? Apakah Tuhan mau saya kerja di tempat A atau tempat B? Di kota A atau kota B? Di pekerjaan yang seperti ini atau yang seperti apa? Apakah Tuhan mau saya menikah dengan orang ini atau tidak? Selalu pengen tahu mengenai hal-hal yang terbaik untuk hidup mereka. Jarang mereka bertanya,
Apa yang dalam hidup saya bisa melakukan untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan supaya amanat agung terjadi. Apa yang saya bisa lakukan supaya seperti Yesus, kemanapun dia pergi ada dampaknya, ada terangnya. Terlalu sering kita sibuk dengan hal-hal yang kecil, yang gak begitu penting. Cuman supaya hidup kita lebih nyaman. Bukan berarti kita ini gak boleh punya visi untuk hidup ini. Bukan berarti kita gak boleh punya goal. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh berhasil dalam keuangan dan banyak hal lainnya. Tapi yang penting adalah bahwa bukan itu yang utama. Seluruh Injil kalau kita baca jelas sekali. Yang utama yang harus kita lakukan. Kemanapun kita pergi. Beritakan Injil, kalau ada yang sakit didoakan. Kalau ada yang kerasukan setan, kita doakan supaya setannya pergi. Dengan demikian kata Yesus, kerajaan Allah semakin dibesarkan di dunia ini. Jadi satu tantangan yang saya mau berikan hari ini adalah lebih dari Anda berpikir bagaimana Anda bisa berhasil dalam pekerjaan dan dalam keuangan dan dalam beberapa bidang lain dalam hidup Anda. Lebih dari Anda pikirkan kenyamanan Anda. Pikirkan mengenai Tuhan hari ini dan bulan ini dan tahun ini bagaimana hidup saya bisa semakin dipakai. Supaya kerajaan Tuhan semakin diperluas. Dan walaupun di dalamnya kadang-kadang ada hal yang gak nyaman. Walaupun di dalamnya kadang-kadang ada harus ambisi saya yang saya harus tinggalkan. Tidak mengapa karena saya mengerti. Mengikut Yesus justru adalah menyangkal diri dan pikul salib. Karena gak ada yang lebih luar biasa daripada melakukan kehendak Allah di dunia ini. Jadi ini terus menerus yang Yesus hidupi. Dan tentunya Yesus mau supaya kita ikuti jejaknya. Dan coba kita juga melihat ya supaya poin ini semakin jelas. Kita melihat kata-kata terakhir Yesus menurut kitab Markus. Kita boleh buka Markus pasal yang terakhir, pasal 16. Saya akan bacakan ayat 15 sampai dengan 18. Sebelum saya baca, saya ingin Anda ingat kembali. Menurut Matius, pasal terakhir, ayat terakhir adalah Matius 28 ayat 19-20. Di sana dikatakan kata-kata terakhir menurut Matius. Di mana dikatakan, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu. Fokusnya kepada pengajaran. Pergi kemana-mana beritakan Injil, ajari mereka lakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Fokusnya di pengajaran karena memang Matius banyak fokus ke sana. Dia banyak mengutip juga perjanjian lama untuk memberikan penjelasan dan pengajaran yang sudah jalan dari dulu perjanjian lama. Beda dengan Markus. Fokusnya bukan di pengajaran. Walaupun tentu pengajaran penting. Tapi kita bertindak juga penting. Sehingga kalau kita baca seluruh Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita dapat gambaran yang lengkap. Mengenai hal-hal yang seharusnya seperti apa. Kita lihat di Markus. Kata-kata Yesus menurut Markus. Yang terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nomor 1, mereka akan mengusir setan demi namaku. Nomor 2, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Nomor 3, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. By the way, saya jelaskan bentar walaupun saya rasa saya pernah jelaskan. Ini konteksnya apa? Konteksnya pelayanan. Walaupun seorang diutus Tuhan berangkat pelayanan, walaupun dikasih racun, walaupun digigit ular, orang itu Tuhan bisa selamatkan. Contohnya nanti di Kisah Rasul kita melihat dalam pelayanan Paulus itu digigit oleh viper, ular yang berbisa. Yang mati bukan Paulusnya, yang mati malah ularnya. Dan setelah itu malah itu menjadi kesempatan untuk Paulus bisa beritakan Injil kepada banyak orang. Bahkan ada orang-orang yang disembuhkan. Jadi ini konteks pelayanan ya. Saya lanjutkan lagi, masih ayat 18. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Jadi menarik. Kelihatannya seolah-olah menurut Matius dan menurut Markus, kata-kata Yesus berbeda. Di Matius kata Yesus terakhir adalah pergilah jadikan segala bangsa muridku dan ajarilah mereka. Di Markus mengenai beritakan Injil, usir setan, bicara dalam bahasa yang baru, dan juga sembuhkan yang sakit. Jadi lebih banyak penekanan kepada perbuatan. Kok bisa ya mereka berbeda? Apakah salah satunya bohong? Apa salah satunya itu menyembunyikan kebenaran? Bukan. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa
Tentunya Yesus sebelum terangkat ke surga, gak mungkin dia cuman bicara 1 atau 2 menit, 1 atau 2 kalimat. Mungkin dia berkhotbah berjam-jam karena ini adalah pesan terakhir kepada murid-muridnya. Dan Matius cuma mengambil satu hal yang dia fokuskan, Markus ambil hal yang lain. Gak mungkin mereka catat seluruh khotbahnya Yesus. Sehingga kalau kita seandainya melihat juga supaya lebih jelas, Yohanes ayat yang terakhir, berarti Yohanes pasal 21 ayat 25 dikatakan, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dengan kata lain, Yesus itu begitu banyak berbuat setiap harinya. Bayangkan dari pagi sampai malam melayani. Gak mungkin muat kalau ditulis semuanya. Seandainya 3,5 tahun pelayanan Yesus aja ditulis semuanya, mungkin itu saja bisa tebalnya segini. Gimana membuat dalam Alkitab yang seperti ini? Jadi mereka fokuskan hal-hal yang penting saja. Dan Markus mau menekankan satu hal, yaitu bagaimana Yesus kemanapun pergi, berbuat dan berbuat dan berbuat. Dan menunjukkan kepada kita pun bahwa tindakan itu penting. Kita ini semua diselamatkan bukan karena perbuatan tentunya. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita percaya, berarti kita juga percaya dengan apa yang Alkitab katakan. Dan Alkitab itu mau bahwa justru kita yang diselamatkan. Karena kasih karunia, karena kebaikan Tuhan. Kita pergi dan beritakan hal yang sama kepada orang lain. Mereka pun bisa diselamatkan. Mereka pun bisa berubah. Dan gimana lagi caranya kalau bukan kita yang menjadi kaki dan tangan Yesus di dunia ini. Kita berjalan, kita berbuat, kita bertindak, kita penuh action. Sehingga kemanapun kita pergi, benar-benar ada terang yang luar biasa yang terbit di atas kegelapan. Dan ini pesan yang Markus mau sampaikan. Tentunya masih ada banyak hal yang lain kalau seandainya kita baca pasal-pasal yang berikut. Tapi hari ini saya mau bawa sampai di sini saja. Dan satu tantangan yang saya ingin berikan kepada kita semua, itu kita renungkan dalam hidup ini, apa yang lebih lagi kita bisa buat untuk Tuhan. Sekali lagi bukan karena kita diselamatkan oleh perbuatan, tapi justru dengan kita melakukan hal-hal ini, semakin Tuhan dipermuliakan. Justru Dia kan yang suruh kita hidup seperti ini. Dan semakin banyak orang kita melihat dalam kehidupan kita sendiri, bagaimana mereka akan mengenal Tuhan, hidup mereka akan berubah. Bahkan hidup kita sendiri, kalau dituntun oleh Roh Kudus, kalau sesuai dengan apa yang kata Alkitab, akan penuh dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang hari ini kita mendengar. Kita melihat bahwa walaupun Engkau Tuhan, Engkau rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang benar-benar melayani semuanya. Dan Engkau katakan bagaimana kita perlu ikuti jejak Engkau. Kita pun menjadi hamba untuk semuanya. Dan itu bukan hal yang hina, tapi kita sadar itu hal yang luar biasa. Karena gak ada yang lebih indah daripada melakukan hal-hal yang menyenangkan Engkau. Tuhan, kami sadar ini bukan hal yang mudah. Jadi bantu kami semua, berikan kami kekuatan dan semangat dan kemauan. Berikan kami kerelaan untuk menyangkal diri dan untuk menyangkal keinginan-keinginan sendiri. Supaya kita gantikan dengan keinginan Tuhan. Supaya yang kita pikirkan bukan cuma keuangan dan kenyamanan kita, tapi bagaimana kita semakin bisa memperbesar kerajaan Tuhan di dunia ini. Supaya benar-benar di mana kita berada, terang itu terbit. Dan saat ini saya berdoa, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari angkat tangan ke surga. Saya berdoa biar berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. In Jesus' name we pray. Semua katakan, Amen. God bless you, church. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.